Dari Sofa ke Marwah sekali, Marwah ke Sofa sekali, Sofa ke Marwah sekali, terus nanti berakhir di Marwah 7 kali. Setelah itu selesai, baru lakukan tahallul, memotong rambut sedikit. Ini menunjukkan bahwa ibu selesai melaksanakan ibadah umroh. Kemudian maju masuk pada waktu berikutnya di tanggal 8 Tarwiyah, pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah, melakukan ihlal ihram haji. Mikot ihlal ihram haji dilakukan di Makkah, di tempat kita akan berangkat, membaca labbaika hajjan atau labbaik Allahumma hajjan. Setelah itu kemudian lakukan perjalanan tarwiyah menuju Mina, mabit di Mina sampai dengan subuh. Lakukan sholat lohor, asar dan isya secara qashar, lebih baik tidak dijamak. Lakukan di setiap waktu, tapi di qashar, tidak dijamak. Pada subuh, kemudian berangkat ke Arafah. Sampai kemudian tiba di Arafah, maka wukuf mulai pada pukul 12 atau sesuai dengan waktu duhur. Kemudian melakukan khutbah Arafah oleh salah satu pembimbing di sana. Kemudian sholat jamaah qashar secara jamaah takdim. Sholat asar ditarik ke sholat zuhur, lakukan 2 rakaat. Setelah itu lakukan ibadah di Arafah, berdoa, berzikir, meminta kepada Allah, mengabulkan seluruh permohonan. Angkat tangannya, berdoa di Arafah sampai maghrib. Maka sejak saat itu ibadah kita sah untuk melaksanakan haji karena sudah tuntas wukuf di Arafah. Pada maghrib berangkat ke Musdalifah. Untuk mabit di Musdalifah sampai subuh, lakukan sholat maghrib isya secara jamaah takhir di Musdalifah. Dan sambil mengumpulkan batu kerikil untuk melaksanakan jamrah. Pada subuh, setelah berdoa di Masy'aril Haram, semua berangkat menuju Mina dan melakukan jamrah Aqabah. Ini adalah jamrah sebagai penutup tahallulnya dari rangkaian ibadah haji yang disebut dengan tahallul awal. Dan jamrah Aqabah ini adalah melempar batu sebanyak 7 kali. Dan setiap melempar mengucapkan Allahu Akbar. Setelah selesai jamrah membaca doa, tidak harus menghadap kiblat, menghadap tempat jamrah saja, membaca doa Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dzanban maghfura. Selesai potong rambut, maka bebas sudah tahallul awal. Hanya tidak boleh berhubungan suami istri. Terus berlanjut menuju Mekah, melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah seperti tawaf sunat, namun ketika tawaf tidak ada romal untuk 3 putaran pertama bagi laki-laki. Itu hanya dilakukan pada tawaf qudum saja. Pada tawaf ifadah ini adalah menutup rangkaian ibadah haji yang wajib. Maka kemudian tahallul sani. Maka sejak saat itu boleh berhubungan suami istri. Setelah itu lakukan yang sunnah. Kembali ke Mina, tidak boleh menetap di Mekah. Melakukan hadyu, motong kurban, begitu. Hadyu untuk haji tamattu. Kemudian setelah itu bergeser pada tanggal 11 melakukan nafar awal. Nafar awal itu kegiatannya adalah jamroh ula, jamroh wusta, dan jamroh Aqabah. Jadi setiap jamroh lakukan 7 kali lemparan. Tanggal 12 lakukan yang sama seperti pada waktu tanggal 11. Dan setelah itu selesailah nafar awal. Bagi yang mau melakukan nafar sani, maka tetap di Mina, jangan meninggalkan Mina. Besok sekali lagi melakukan jamroh ula, wusta, dan kubro.
Bagi yang tidak berkehendak untuk nafar sani, boleh langsung kembali ke Makkah, kembali ke Mekah, dan itu harus meninggalkan kota Mina sebelum maghrib. Karena kalau maghrib masih di Mina, maka jamaah haji tidak boleh keluar, harus terpaksa melakukan nafar sani. Itulah rangkaian ibadah haji. Setelah itu baru kemudian ketika mau ke Madinah, yang gelombang 1 atau yang gelombang 2, yang gelombang 1 mau langsung pulang, maka lakukan tawaf wada. Ingat, tawaf wada ini bukan wada dari meninggalkan kota Mekah, tapi wada dari ibadah haji. Itulah iman rangkaian ibadah haji dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini menjadi doa kita bisa melaksanakan haji sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semoga menjadi doa Allah takdirkan kita berangkat ke Baitullah.